Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 September 2025, yang dimana ini adalah hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oh iya, untuk masalah webinar yang kemarin di hari Jumat, itu saya lupa ngasih tahu kalau semisalnya webinar yang Golden Entry Batch 2 itu diundur sampai di minggu ini, ya, Jumat ini, karena kemarin sempat ada berhalangan, jadi tidak bisa untuk mengisi webinar pada hari Jumat kemarin. Tapi bagi kalian yang ingin ikut, yang kemarin belum sempat ataupun ada telat, ini diperpanjang sampai minggu ini. Jadi yang sekiranya belum daftar, silahkan daftar dulu supaya tidak ketinggalan. Oke? Nah, untuk hari ini, hari Senin, XAUUSD, kemarin malam sih tepatnya ya, lebih tepatnya hari Jumat, saya udah bilang kalau saya lebih prefer untuk ambil posisi buy dengan kondisi ekstrim seperti ini. Ya, yang dimana kalau nggak salah kemarin ya, sekali lagi ya, saya punya slogan tuh dimana saya yang gambar, saya yang lupa. Saya juga heran tuh kenapa ya. Kalau nggak salah saya udah ngomong H4 itu minimal ngebuat 2 candlestick hijau. Ya, dan di sini adalah kalau kalian lihat pada saat saya rekaman, ini adalah satu-satunya H4 bullish engulfing, kemudian diikuti oleh H4 candle hijau. Nah, ketika kalian sudah ngelihat 2 candle H4 hijau yang dimana ini adalah sesuai yang saya syaratkan untuk market bisa ngebentuk yang namanya divergen ya, divergen dari segi stokastiknya ini ya, divergen, dan ini juga sudah nge-cross naik marketnya, kemudian tidak ada koreksi sama sekali. Ada sih H1-nya ya di sini berkutat di antara 3650, dan di sini kemarin saya ada ambil kalau ada yang mau nge-buy juga sekitaran 3646. Jadi kalau ada yang ambil buy sekitaran sini, di sini juga adalah area demand. Ini kalian sudah dapat profit lumayan. Mungkin bisa absen dulu siapa di sini yang sekiranya ada ambil di sekitaran 3650, karena harga sekarang di pagi ini sudah naik tertinggi sampai 3697. Sampai 3696,8, hampir lah ya, hampir ke 3700. Dengan target saya kemarin sampai di 3673, ini juga sudah di sweep ya, equal high juga sudah di sweep, marketnya langsung break ke atas. Ini kalau kalian ada yang begadang hari Sabtu pagi, ini kalau ada yang ngebuy juga di 3678, pagi ini sudah profit juga ya. Jadi intinya kalau sudah ada yang ngebuy dari bawah atau enggak ketika ngebreak 3673 alias begadang di hari Sabtu dini hari, ini kalian juga semuanya sudah profit. Nah, in the end bagaimana? Ya, in the end sih ini tetap bakal naik ya. Oke, untuk update dulu untuk dari segi geopolitik, saya tidak ada update dari segi geopolitik sih sebenarnya ya, karena kalau dilihat dari segi Amerika, Rusia dan sebagainya, hari Sabtu Minggu tidak ada kalau boleh saya bilang tidak ada kegiatan yang ekstrim ataupun tidak ada pengumuman penting. Hanya saja kemarin Trump itu lebih ke bagian kayak apa ya, hari Sabtu apa hari Minggu ya itu ya, mana dia ya, Taliban, kemudian ini juga di Afghanistan ya, pokoknya dua itulah ya, itu doang sih yang memberikan geopolitik terbaru. Sisanya sih sementara ini belum ada. Ya, sementara ini belum ada. Untuk hari ini, hari Senin, kita santai aja. Untuk hari ini saya rasa banyak banget ada member FOMC yang ngomong ya. Saya juga nggak ngerti nih kenapa banyak sekali ada member FOMC yang ngomong. Apakah hari ini ada kalender khusus? Sepertinya sih nggak ada ya. Kalau yang saya lihat ini sih juga tidak ada kalender yang gimana sih. Yang pertama di sini ada member William, kemudian nanti dini hari di sini juga ada lagi tuh ya. Ada di sini yang pertama ya, yang pertama ada William, kemudian ada Musalem, kemudian diikuti dini hari ada Miran, kemudian sama Hamak, kemudian Barkin. Ini 1 2 3 4 5 ya, ada 5. Ini sih diikuti juga sama orang-orang dari ECB dan Bank of Canada dan juga Bank of England. Saya juga kurang ngerti nih kenapa tiba-tiba banyak ada member dari bank sentral yang ngomong pada hari ini sampai dini hari nanti ya. Kemungkinan sih mereka di sini bakal memberikan pernyataan ataupun komentar lebih tepatnya masalah semua kemarin bank sentralnya ya. Jadi kalau dilihat kemarin itu kan minggu lalu ya, kita sudah melihat banyak pemotongan suku bunga dimulai dari
Kanada, kemudian Amerika, kemudian Inggris tidak ada pemotongan suku bunga kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinan sih di sini member the Fed, kemudian member dari Bank of Canada dan juga member Bank of England di sini cuma memberikan, ini bukan member sih, ini gubernurnya, sorry ya, Gubernur Bailey. Kemungkinan dia akan memberikan lagi suatu statement tentang kebijakan yang sudah mereka ambil sih, itu aja. Kalau dari ECB sih ini member-membernya ya, ECB Lane, ini Lane lumayan sih efeknya nanti ke euro. Kemudian ada Nagel. Ya itu doang sih ya. Jadi tidak ada yang mempengaruhi banget dari segi sektor USD, kecuali kalau nanti malam memang beliau-beliau ini dimulai dari William, Musalem, Miran, Hamak dan juga Barkin. Kalau ada komentar masalah FOMC kemarin yang sekiranya adalah komentarnya itu seharusnya dovish, ya ini otomatis nge-shoot naik sih, gampang banget. Ya, ini gampang banget nge-shoot naik. Oke, kalau dilihat apakah kita bisa ambil buy lagi dengan target sampai nge-sweep all time high kemarin pada saat FOMC di 3.707. Kita lihat bersama hari ini ya. Oke, kita lihat pada penutupan minggu. Karena sudah minggu ya. Kemarin sudah saya bilang juga sesuai judul dan juga thumbnail di hari Jumat. Bukan thumbnail sih, judul ya. Apakah di 3650? Apakah di 3675 atau malah ke bawah? Dan kalian bisa lihat sendiri penutupan di weekly ini sudah di atas all time high pada 2 minggu yang lalu, di atas 3674. Jadi otomatis pada minggu ini kita bakal positif banget untuk bergerak naik. Kemungkinan kita akan trading di teritori 3700 pada hari ini. Kemarin juga sudah saya katakan di hari Jumat bahwa sekalipun itu marketnya turun, kemungkinan turun itu sampai tembus 3600 kayaknya rada berat. Karena sekali lagi korelasi antara gold dengan suku bunga itu adalah korelasinya negatif ya. Jadi kalau suku bunga turun, gold itu naik. Apalagi ditambah situasi geopolitik yang masih belum jelas. Apakah mau damai, apakah dan sebagainya. Intinya bensin di sini untuk XAU/USD bisa turun itu bisa dibilang kecil sekali chance-nya. Justru bensin untuk XAU ini terus naik itu bisa. Jadi kalau kalian yang sekiranya di Indonesia pengen beli emas, tapi ini emas bukan untuk investasi ya, lebih kepada diversifikasi dan juga untuk keamanan. Ya, karena sekali lagi nilai emas itu bukan untuk dihitung sebagai alat investasi. Sekali lagi bukan untuk sebagai alat investasi ya. Tapi kalau kalian ingin beli emas, bahasa ekonominya adalah nabung emas tanda kutip ya. Sebenarnya saya juga malas sih bilang nabung emas ya. Gimana ceritanya emas bisa ditabung? Padahal bukan investasi ya. Jadi kalau kalian masih mau beli emas, saya rasa itu masih oke ya, tidak menjadi masalah karena sekali lagi target saya adalah sampai ke 4.000 dolar per troy ounce. Jadi kalau dihitung menggunakan rupiah, kemungkinan sih kurang tahu sih ya hitung-hitungannya ya, karena kan troy ounce untuk USD ke rupiah itu berapa gramnya juga saya kurang bisa ngebaca ya. Kalau sekarang kalau nggak salah itu harga emasnya 2,2 kalau nggak salah ya. Kemungkinan sih kalau mengikuti ini sekarang di 3.600 naik lagi 300 dolar sampai 4.000 dolar per troy ounce, berarti ya max mungkin sampai 2,5 ya, anggaplah naik lagi 300.000 mungkin ya, atau 500.000. Berarti 2,5, 2,7 mungkin mentok 3 juta deh kayaknya ya. Kayaknya ya. Jadi disclaimer, saya cuma bilang kayaknya aja. Karena saya ingatkan sekali lagi emas itu bukan alat investasi. Oke, diversifikasi boleh tapi bukan sebagai alat investasi. Oke, intermezzo sedikit tadi. Nah, untuk dari sini berarti kita sudah melihat adanya close candle di atas all time high di 2 minggu yang lalu, berarti ya udah ini otomatis kita bullish. Tetapi tetap kita sebagai trader kita juga perlu was-was kalau terjadi misalnya yang namanya reversal gitu kan. Karena ingat ya, dari weekly itu kita tidak pernah turun semenjak di tanggal 18 Agustus. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 minggu win streak ya. Kalau mengulang kejadian pernah hanya terakhir 5 kali bahkan lebih itu adalah di Desember 2024. Desember 2024 inilah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali win streak. Kemudian dia sideways, kemudian dia naik lagi.
Kemudian kalau dicari yang 5 minggu win streak, sisanya sih pada saat COVID Juni 2020, kemudian ini tidak ada. Perang Rusia Ukraina di awal 2022 juga bukan. Kemudian 1 2 3 4 5 6 nih kalau nggak salah ini potong suku bunga deh Mei 2019 ini ya. Kemudian ini juga 5 ya, dari Mei 2019 sampai Juni 2019. Udah sih itu aja ya. Kalau ini kan udah sampai all time high ini sebenarnya, jadi sudah beda. Jadi Mei 2019 dan Mei 2019, Juni 2020 dan mana tadi ya, di sini Desember 2024 ya. Kalau dilihat mengacu pada kejadian pada saat 2020 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 minggu win streak. Di sini 1 2 3 4 5 6. Jadi setelah 5 minimalnya selanjutnya adalah 6 pada saat Mei 2019 ya. Ngelewati 6 berarti ya udah, ini bisa kemungkinan sampai 9 atau kemungkinan bisa sampai 8 kayak di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kalau sudah sampai 6 minggu win streak berarti ya udah, antara dia mau ngelanjutin sampai 8 atau 9 berdasarkan histori. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga nggak bisa win streak 5 minggu terus, bisa aja dia turun untuk tiba-tiba merah, bisa juga ya. Tetapi menurut saya sih kalau ini mau merah minggu ini ya, perlu ada suatu katalis ekstrim sekali yang bisa ngebuat XAUUSD itu tembus di bawah 3.600, entah apapun itu ya. Mau itu dari segi fundamental, mau lebih tepatnya sih mungkin lebih dari segi fundamental ya. Dari segi fundamental, kalau misalnya tiba-tiba Rusia Ukraina beneran damai, tiba-tiba dan sebagainya semuanya aman, iya pokoknya semuanya itu, kemungkinan kita bisa mengalami koreksi. Tapi itu peluangnya saya rasa lumayan kecil sih. Lumayan kecil, apalagi di sini kalau secara teknikal kita akhirnya punya satu weekly fair value gap, yang fair value gapnya di sini bisa saya katakan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ideal lah ya, ideal ya. Inilah fair value gap yang cukup ideal. Jadi kalau misalnya ini marketnya turun pada minggu ini atau enggak sampai di bulan ini, ingat ya sekarang sudah minggu ketiga ya, sekarang sudah minggu pertama, kedua, ketiga, ini sudah minggu keempat ya, yang dimana berarti minggu terakhir lah bahasanya. Jadi kalau misalnya minggu ini kita turun sampai di fair value gap, berarti ya udah minggu depan yang termasuk otomatis adalah bulan Oktober ini terbang sih, udah gampang banget ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ini turun, sekali lagi kalau ini turun wajib ada faktornya yang luar biasa kuat untuk bisa nge-push di bawah 3.600 atau sampai fair value gapnya di sini. Kalau enggak ya udah, ini bakal berkutat mungkin sampai 3690, teritori 3.700, trading sedikit kemudian turun lagi sedikit dan sebagainya. Kalau saya pribadi sih lebih prefer naik aja terus ya sampai bodoh ya, sampai ke level 4.000 lah tuh ya. Dari segi weekly kalau dilihat dari segi indikator ya kalian sudah lihat sendiri, stokastiknya sudah menganga ke atas ya, sudah 95 dan 90. Kemudian RSI juga balik lagi ke teritori overbought di 73. Jadi ya udah, ini sih sudah positif bullish sekali ya dari segi time frame yang paling besar. Kemudian dari segi daily, kalau kita lihat indikator dulu, kemarin saya ada worry ini marketnya ngebuat yang namanya bearish bearish divergence ya. Worry-nya kan ini ngebuat bearish divergence ya, tapi kalian bisa lihat sendiri ini marketnya semakin lama semakin naik. Tapi apakah ini memvalidasi bearish divergence dari segi daily-nya? Karena kalau dilihat ini kan dia turun ya, dia turun, tapi dari segi high-nya sementara ini masih ngebuat 2 high. Tetap untuk sekarang ini masih hanyalah sebatas indikasi ataupun hanya sebatas sinyal. Karena kalau kalian lihat juga dari segi RSI di sini kemarin saya udah bilang ini baru keluar ya, sekarang masuk lagi ke zona overbought. Tapi kalau dari segi RSI ini mengkonfirmasi adanya suatu divergence lagi ya, berarti itu bakal memvalidasi 2 kejadian. Yang dimana berarti adalah adanya divergence di stokastik dan kemungkinan terjadi yang adanya divergence di RSI. Kalau sudah ada 2 divergence di sini, menurut saya itu bakal menjadi validasi yang kuat. Kemungkinan kita bisa membuat yang namanya koreksi ke bawah.
Tapi itu masih cukup lama karena ini adalah daily, kemungkinan bisa aja mungkin kalau tervalidasi mungkin bisa di hari Kamis atau nggak hari Rabu, intinya perlu berhari-hari lah ya. Untuk sekarang dari segi RSI untuk bisa menganggap ini adalah divergent, RSI tidak boleh di atas 80,5, tetapi secara candle dia terus ngebuat higher high. Kemudian dari segi stokastik di sini tidak boleh balik lagi naik di atas 92,3. Kalau market ngedorong naik tapi stokastiknya juga ikut naik dan ngepush di atas 92,3, saya rasa cuma satu doang, RSI doang yang berarti ada kemungkinan divergent. Kalau tiba-tiba ini semuanya naik semua, berarti ya udah tidak ada divergent sama sekali, ya udah ini gampang terbangnya. Udah itu doang sih ya. Dari segi candlestick sekarang ya. Dari segi candlestick kalau yang bisa saya bilang di sini sih secara kasat mata ya. Kalau kita pakai line chart, kita pakai candlestick dulu ya. Dari segi candlestick secara kasat mata sebenarnya kemarin ada satu, bukan pola sih, mungkin lebih kepada trend line sih. Trend line atau kayak channel ya, coba ya. Ini mungkin lebih kepada channel sih ya. Mungkin ini lebih kepada channel. Ya, ini menurut saya sih lebih kepada channel. Memang saya pribadi adalah tetap bullish di XAUUSD, tapi mengingat kita sudah win streak 5 minggu yang tidak ada koreksi sama sekali dan ditambah dari segi RSI potensi terjadi yang namanya bearish divergence, maka ini kemungkinan adalah bearish channel. Tetapi ingat, bearish channel di sini itu juga bisa tidak valid karena kemungkinannya ini juga bisa berubah menjadi yang namanya liquidity. Ya. Kalau ini marketnya ngebuat liquidity, ini bisa nge-push cukup jauh lagi karena kalau diukur besar dari range-nya ini adalah 765 pip. Sekalinya nanti dia break dan ini menganggap sebagai liquidity, ketika dia break berarti kemungkinan kita akan langsung terbang ke 3.800 dengan syarat 3.725 adalah batas teratas untuk sekarang. Walaupun sekali lagi saya punya angka yang sudah saya share yaitu 3735 ya kan, tapi kalau dilihat dari segi lebar lebar dari geser dia. Lebar dari channelnya ini kan bagian atasnya itu memang sih kalau sesuai waktu ya, jika sesuai waktu ini berarti adalah 3735 ini berpotongannya adalah di tanggal 3735 inilah berpotongannya kalau nggak salah di hari Kamis nanti tanggal 25. Jadi kalau di hari Kamis tanggal 25 ini marketnya ngebreak ke atas, ini marketnya berarti menandakan ngebuat liquidity nge-push supaya lebih tinggi ke 3.800. Tetapi jika sampai di tanggal 25 dan 26 September marketnya kena 3735 dan kemudian ngedrop, apalagi ditambah close di bawah channel di sini kayak begini ya. Ini masih ada dua kemungkinan untuk jangka tembak jauh ya. Ini bisa begini ya kan, naik turun. Nah, di tanggal ini ya, ketika dia nge-push naik, dia akan ke 3.800. Tapi ketika dia gagal dan turun dan diikuti nanti misalnya di hari Senin dan Selasa dia break di bawah channelnya, otomatis minggu depan kita bisa melihat koreksi yang cukup lumayan dalam ya. Tapi ini masih hanya sebatas analisa ya, karena sekali lagi menurut saya berarti ini batasnya adalah di hari Kamis atau di hari Jumat minggu ini. Apakah dia bakal break di atas 3735 atau dia justru ke bawah. Karena kalau dia ke bawah dia bisa sampai 3581 ngejar daily demand di sini. Oke, jadi harap-harap cemas sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi tanya ya udah nge-buy aja terus ya kan, karena tidak menjadi masalah. Karena dari segi daily sekarang ini marketnya masih ngebuat yang namanya higher high dan higher low. Dilihat dari segi structure line chart, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high dan ini low. Kemudian ini marketnya bisa ngebuat higher high
ya. Kalau kita ukur berdasarkan line chart dan kita pakai Fibonacci untuk menentukan extension, berarti kita memakai yang namanya close candle ke close candle. Ya. Maka didapatlah di sini 200% di 3735 dan 3718 adalah 1618. Sorry, salah. Ini kurang turun sedikit ya. Berarti 1618 di sini adalah di 3715, 200% ya, mepet lah ya. Di sini. Nah, sekarang kita cek dengan menggunakan candlestick. Jika kita menggunakan candlestick, berarti ini tidak bisa dipakai dengan hal yang tadi ya. Nih, kalau kalian pakai candlestick, ini berarti marketnya otomatis ya udah ini sudah ngelewatin level 100%, sudah ngelewatin 3688, berarti potensialnya naik sampai 3715. Kalau kita ukur berdasarkan candlestick dan kita tarik dari ekor ke ekor, dari sini sampai paling rendah di sini, maka didapatlah 1272 ada di 3730 yang justru mepet dengan 3735. Dan 3715 ini adalah tidak ada area apapun, dan 1618 adalah di angka cantik di 3755 ya. Di sini 3755. Ya mepet 3756 tapi genepin aja di 3755 ya. Jadi sekali lagi kalau memang ini marketnya lebih prefer nganggap ini sebagai liquidity dan ini nge-push naik, maksimal di hari Kamis kita sudah break ke atas. Kalau misalnya sampai hari Kamis kita nggak break di atas 3735 atau nggak tembus sampai 3755, saya rasa bakal sulit untuk market itu naik sampai ke 3800. Itu aja sih ya. Jadi untuk sekarang dari segi daily kita punya satu resisten ya. Menurut saya sih untuk masalah Fibo yang bisa saya kasih sekarang agak sulit sih ya, jujur ini agak sulit. Ya, kalau kalian pakai candlestick 3735 itu mepet dengan 1272. Kalau pakai versi line chart itu adalah 200% dan 1618 adalah dari 3715. Jadi kita pakai angka-angka ini aja ya, angka-angka kelipatan 5 supaya gampang hitungnya. Berarti adalah di atas sekarang kita ada punya di 3700 ya. Kita punya 3700 selaku angka psikologi dan juga selaku angka resisten yang sekarang menjadi valid di daily. Untuk masalah support ataupun resisten become support sekarang kita punya satu resisten become support yang sudah kemarin berarti ini sudah dites ya. Ini sudah dites, berarti ini adalah sebagai selaku resisten become support dari segi daily. Apakah ini valid? Yes, ini valid. Apalagi kalau boleh saya bilang, ini marketnya justru ngebuat yang namanya liquidity trend line di sini. Ya, ini adalah liquidity trend line. Kalau ini marketnya ke depannya tembus lagi di bawah area resistance become support di 3646, kemungkinan besar dia bisa untuk menyambut low yang ada di sini. Ya, ini dan ini. Buset, ini lewat satu. Ya, ini. Kita sampai sini di 3611 bisa. Tapi itu kalau memang mau break ke bawah ya udah. Ada close candle di bawah 3640 maybe ya. Ya, pokoknya di antara kotak inilah ya. Antara kotak ini aja. 3640 itu bisa jadi indikasi marketnya bisa nge-push ke bawah. Ngambil low di sini dan ngambil low di sini. Ya, dari segi daily ini 3700 sebagai angka bilangan bulat, kemudian 15 dolar selanjutnya ada di 3715 dan 15 dolar selanjutnya adalah di 3730 sebenarnya. Tapi sekali lagi 3735 adalah angka yang sudah saya cari kemarin-kemarin, jadi ini tidak bisa saya hilangkan. Kemudian 3755 selaku angka cantik. Itu aja sih, atau enggak 3750. Tapi kebiasaannya sih ini marketnya lebih suka angka 3755 sih, entah kenapa. Angka yang 0 belakangnya itu agak sulit ya, biasanya angkanya yang 5 itu kemarin-kemarin sempat di respect, kayak kemarin kan 3675 kalau nggak terakhir ya di sini ya tuh 3675, kemudian langsung ngebreak ke bawah gitu kan. Jadi kemungkinan sih ini 5 dan 5 itu aja sih. Kemudian dari segi H4, indikatornya ya udah ini sudah nge-cross semua. Secara stokastik berusaha naik untuk di atas 50, dan secara RSI ini kalau balik lagi di atas 70 masuk zona overbought dan diikuti juga dengan power naik dari segi stokastik, ya udah itu easy peasy lemon squeezy ya naiknya.
Nah, sekali lagi ini adalah kemungkinan bisa nge-sweep di 3707. Oke, dari segi H4 structure bagaimana sekarang ya? Ingat ya, ini 3646 adalah daily karena saya akan delete. Structure H4 apakah sudah bullish atau belum? Secara H4 kita memang sudah change of character. Ya. Sekali lagi, ini H4 adalah change of character. Berarti H4 kita sudah bullish. Berarti semua time frame sudah bullish. Jadi ketika H4 itu sudah inline dengan daily, berarti otak kita cuma satu, yaitu cari open posisi buy yang bagus di mana. Memang di sini H4 adalah bullish fair value gap-nya yang gede gaban, yang di sini juga berarti adalah resistance become support selaku change of character. Kalau dilihat secara sekilas berarti adalah area ini bagus untuk ambil posisi buy. Secara sekilas ya di sini. Bagus untuk ambil posisi buy gitu kan. Cuman apakah benar di sana? Ya kita perlu yang namanya time frame lebih kecil untuk melihat apakah benar di sana untuk bisa ambil posisi buy atau enggak, ya kan. Dan kalau dilihat dari segi time frame H4 untuk masalah support resistance ya ini 3700 daily dan H4 juga sih, tapi saya pakai H4 aja lah ya. Nggak perlu cukup daily, H4 aja. Kalau ada H4 di atas 3700 ya dia nge-sweep all time high mungkin sampai 3715 kayak tadi ya. Kemudian supportnya sekarang. Untuk support make sense lah kita pakai ini ya, 3672, 3673, 3675. Ini agak sedikit ribet sih. Kalau pakai di sini bisa, kalau pakai kemarin di sini bisa. Sorry. Ya 36. Ini sebenarnya angkanya nggak begitu bagus, cuman ya oke lah ya. 3673 gini ya. 3673. Kita hitung pakai Fibo sekarang ya, apakah ini sudah terlalu extend atau belum. Kita pakai swing pendek dari sini ke sini. Yep, ini belum kena 1618. Dia sudah kena 1672, berarti ini marketnya kalau dia retrace pun kemungkinan ya udah sampai 100%. Kalau kita hitung sekarang dari sini ke sini kena ke sini bukan. Kalau kita hitung dari sini mencapai titik 0, 38,2 ada di 3672. Oke. Itu pun kalau turun, ya kan? Kalau nggak dikasih turun ya agak berabe. Dari segi H4 resisten nggak ketemu sekali lagi ya. Ini cuma 3700 ya udah, tidak bisa untuk angka-angka. Oke, saya kasih angka paksa ya. Saya kasih angka pivot antara 3700 sampai 3673 yaitu ada di angka 368. Ini sebenarnya sekali lagi ini angka yang cukup maksa. Cuman kalau kalian mau pakai silakan, kalau enggak ya udah. Yaitu ada di 3686,5. Oke. Jadi selama H4 di sini masih bisa stay di atas 3686,5, kalian kepikiran untuk langsung instan ambil buy dengan stop loss di bawah 3683, silakan. Sekali lagi ini hanyalah sebatas minornya ya. Saya cuma ngelihat di sini doang ini soalnya nih. Nah ya, ini sebagai support kemarin di break, di retest dan kemudian lanjut turun, dan ini sudah di break. Kalau masih bisa bertahan di atas 86,5, kalian mau paksa buy silahkan. Secara H1 sekarang. Berarti secara H1. Oke, ini lebih kepada H1 support become resistant ternyata ya. Jadi saya lihatnya H4, ternyata ini lebih prefer H1. Berarti secara H1 ini adalah 86,5. Oke, secara demand H1 ini juga adalah sebagai H4-nya. Berarti kalau tadi saya ada bilang H4 sebagai area yang bagus untuk buy, ini adalah fair value gap-nya. Ternyata ini juga divalidasi juga dengan adanya satu area demand di sini. Jadi kalau ada yang mau ambil buy justru lebih bagus di sini, tapi kalau mau paksa banget ya selama harga itu tidak turun di bawah 3686 lah ya. Selama dia tidak break low-nya di sini ya, low-nya di sini. Ya. Selama dia tidak break low-nya di sini, berarti otomatis ini H1 masih bullish. Karena kalau dilihat H1 ini kan marketnya ngebuat high, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high. Nah, di sini kalau dia tiba-tiba break di bawah 36 tadi 86 ya, 3685, dia break, berarti kemungkinan dia bisa lanjut turun untuk ngejar demand di sini sebelum lanjut terbang lagi.
Itu ya. Kemudian sebentar, dari segi indikator dari segi H1 stokastiknya sih masih adem ayem aja di zona overbought. Kemudian secara RSI-nya hampir masuk zona overbought, tapi ini kemungkinannya gagal. Jadi kemungkinan kita bisa melihat yang namanya aksi muter ke bawah. Begitu, apakah kita mau nge-sell? Kalau kalian mau paksa sell bisa aja dengan kondisi sekali lagi H1 wajib tutup di bawah low tadi pagi. Ya, ini low yang tercipta pada saat sesi Australia, yaitu di harga 3685,5. Kalau ada H1 tutup di bawah low Australia di 3685, silahkanlah kalian mau sell dengan resiko ditanggung sendiri. Karena sekali lagi semua time frame majornya termasuk H4 sudah bullish. Ya, kalau cuma H1-nya yang bearish, kemungkinan H1-nya cuma melakukan koreksi, itu aja sih. Ya, kalau kalian mau sell seperti ini tadi yang saya udah bilang, untuk close di buy ini kalian mau nge-sell dengan target sampai sini, monggo. Kalau kalian mau tetap ambil buy di daerah sini dengan harapan ini cuma turun sedikit kemudian nanti bisa naik untuk nge-sweep 3700, silahkan. Kalau kalian mau skip, misalnya ini beneran turun kalian nggak mau nge-buy, lebih baik nge-buy di bawah, itu lebih bagus ya kan. Silahkan kalian boleh pilih yang mana aja. Ya. 15 menit. 15 menit di sini sekarang marketnya masuk ke dalam area OB sebenarnya, ataupun area demand di sini. Ya. Ini marketnya sudah masuk ke area OB, tapi ini area OB-nya sudah pernah dites sekali ya. Masuk kemudian terbang sampai 3695. Jadi kalau ini OB-nya sudah tidak valid, kemungkinan ini marketnya bisa untuk lanjut turun ke bawah. Itu aja sih. Ya. Ini kenapa bisa di sini low-nya nih? Saya juga heran nih. Ini kan H1 ya, ini H1 di sini nih, jam 7, tapi 15 menitnya kenapa tidak di sini? Heran saya nih. Oke. Jadi intinya kalau kalian mau ada buy di sini, kalian mau paksa buy di sini silahkan ya dengan kondisi kayak begini. Kalau kalian mau tunggu buy di bawah di 3675 itu lebih bagus. Untuk masalah antara 3687 sampai 3673 apakah ada area yang bisa dipakai? Kalau kalian mau paksa banget ada, yaitu di sini, tapi ini berlaku di H1 ya, karena kalau H4 ini sudah nggak kelihatan. Kalau H4 ya ini adalah bullish fair value gap-nya. Ya, ini adalah H4 bullish fair value gap jika ini marketnya memang ngebentuk bullish fair value gap, yaitu yang ada di harga 83 sampai 79. Dan secara H1 di sini juga ada satu bullish fair value gap-nya di sini. Ya, jadi kalau mau ambil tengah-tengahnya adalah di 3680. Kalau 15 menitnya ini adalah satu area OB-nya di sini. Nah, jadi silahkan kalau kalian mau paksa sekali untuk ambil buy di sini, yang dimana ini dia sudah nge-break Australia low, ya silahkan sih. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih prefer tunggu aja marketnya apakah lebih prefer ke bawah atau dia untuk lanjut naik ke atas nge-sweep di atas 3700. Kalau nge-break di atas 3700 apakah bisa buy? Ya kalau mau tunggu H4 sih sekali lagi ya, karena ini kita sudah memasuki all time high, jadi lebih baik pakai time frame yang besar untuk memastikan apakah marketnya lebih prefer untuk lanjut naik atau enggak. Tapi tidak untuk kemungkinan H4 juga bisa false ataupun bisa salah ya. Jadi kalau kalian ingin trading di teritori all time high, sekali lagi wajib berhati-hati, karena sekali lagi setelah kita ngelewatin 3707 kita sudah tidak punya apapun di sebelah kiri. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, sekarang masih hari Senin. Jadi kalau kalian mau ada yang trade pada hari ini, harap dikondisikan akunnya. Jangan sampai terlalu oversize. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.